Petugas gabungan Sementara itu Satpol PP sejumlah dan razia BNN razia penyakit masyarakat terus ditingkatkan. Di Cirebon, Jawa Barat, petugas Satuan Polisi Pamung Praja merazia miras dan Sementara itu sejumlah razia penyakit masyarakat. Solusi tuntas atasi pergaulan bebas oleh Miladiah Al-Kibtiyah. Negeri yang penduduknya mayoritas muslim terbesar di dunia ternyata tidak mampu menjamin terbebas dari perilaku yang tidak islami. Sejumlah kasus perzinahan, yakni pergaulan bebas, kerap kali disiarkan melalui media elektronik seperti televisi. Begitu banyak kasus kriminal yang berkaitan dengan perzinahan, perkosaan, kumpul kebo, perselingkuhan, married by accident, serta prostitusi juga merebak di media online. Sebagaimana kasus yang menimpa 10 pasangan muda-mudi di Cianjur, Jawa Barat, baru-baru ini terjaring razia polisi. Pasangan ini diduga berbuat mesum dan diamankan dan didata petugas. Para pasangan itu diamankan saat Polsek Pacet dan tim gabungan melakukan razia penyakit masyarakat Pekat. Mulai dari Minggu 21 Februari malam hingga Senin 22 Februari 2021 dini hari. Mereka diamankan dari beberapa penginapan dan kos-kosan di Kecamatan Cipanas, Cianjur. Pergaulan bebas merajalela, salah siapa? Fenomena pergaulan bebas yang menimpa kalangan muda-mudi tidak terjadi begitu saja tanpa adanya dorongan naluri, gorizah nau, yang termanifestasikan ke dalam bentuk naluri berkasih sayang. Tidak hanya tersalurkan ke sesama jenis, namun juga ke lawan jenis. Ketika seseorang telah mencapai usia balik, maka dorongan naluri ini secara alamiah akan memberi kecenderungan melakukan hubungan seks seiring naluri seksual seseorang berkembang. Kemunculan naluri ini tentu dipengaruhi oleh pemikiran dan fakta yang terindra di sekitar yang bisa memicu reaksi. Pada akhirnya, mengeluarkan rangsangan dari dalam dan hendak menyalurkan naluri seksual ini. Tidak dipungkiri, sejumlah pornografi dan porno aksi yang tersajikan ke dalam film, sinetron, tayangan iklan, atau perilaku langsung dalam kehidupan nyata dipertontonkan oleh para pemuja liberalisme. Parahnya, mereka yang menyaksikan adegan semacam ini akan menjadi dorongan untuk melakukan seks jika mereka tidak mampu meredam gejolak seks ini. Disinilah awal mula kasus perzinahan, pelecehan, serta pemerkosaan mereka lakukan secara liar, sebagaimana yang terjadi pada remaja di Cianjur, Jawa Barat yang kedapatan hendak berbuat mesum. Maraknya kasus perzinahan dan perkosaan di kalangan muda-mudi salah satunya disebabkan oleh banyaknya konten yang mudah diakses oleh mereka. Konten-konten merusak seperti ini yang oleh pemerintah seharusnya diblokir, tidak diberi izin bagi dunia industri seni yang memproduksi film, sinetron, dan lain-lain. Namun, dalam sistem kapitalisme justru dianggap membawa keuntungan, bahkan menambah pendapatan negara. Fenomena seks bebas yang telah nyata merenggut masa depan generasi seharusnya menjadi fokus perhatian pemerintah untuk menghentikan masifnya sebaran konten-konten anfaedah. Yang ada justru negara terlibat, bahkan berada di pihak pengusaha pemilik industri seni tersebut. Tidak lain karena asas manfaat. Penguasa menggandeng pengusaha agar sama-sama memiliki untung. Hal ini terbukti dari berbagai kebijakan negara yang tidak berupaya menghentikan penyebaran pornografi dan porno aksi. Justru cenderung melakukan pembiaran pada industri terkait sebab dianggap bisa menambah pemasukan negara. Di tengah banyaknya musibah yang melanda negeri ini, pun pandemi yang entah kapan beranjak dari bumi, seharusnya pemerintah dan segenap rakyat bermuhasabah, semakin mendekatkan diri pada penguasa jagat raya,
namun kenyataannya tidak demikian. Tayangan merusak akhlak dan moral remaja tetap saja berseliweran dan bisa diakses siapa saja dan kapan saja. Negara yang memiliki wewenang penuh untuk menghentikan berbagai tayangan berbahaya tersebut dan menindak tegas para pelanggarnya. Namun realitasnya, negara hanya sekedar mengimbau orang tua dan keluarga agar selektif memilihkan tayangan untuk anak-anak mereka dan menganjurkan untuk mendampinginya. Bukankah negara telah berlepas tangan dalam mengurusi urusan rakyatnya? Islam, solusi tuntas atasi pergaulan bebas. Satu-satunya jalan agar generasi tidak terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan menjadi generasi yang terbaik di masanya adalah dengan kembali berpedoman pada syariat Islam. Penerapan syariat Islam telah terbukti mampu membawa perubahan besar di dunia yang sebelumnya terpenjara atas penghambaan terhadap manusia. Kini terbebas dari penghambaan terhadap manusia, yakni penghambaan secara total hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agama yang sempurna dengan seperangkat aturannya sebagai petunjuk dalam menjalani aktivitas kehidupan. Oleh karena itu, Islam memiliki aturan dalam mencegah terjadinya pelanggaran syariat, seperti kasus pergaulan bebas ini. Pada ranah individu dan masyarakat, Islam tegas melarang berikhtilat campur baur antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Selain itu, Islam juga melarang berkholwat, yakni laki-laki berduaan dengan perempuan yang bukan mahramnya. Sebab, kholwat mendorong terjadinya kemaksiatan berupa perzinahan. Islam juga memberi perintah untuk menutup aurat dan menjaga pandangan, baik bagi perempuan maupun laki-laki. Selanjutnya, Islam memerintahkan segera menikah bagi laki-laki yang sudah mampu dan menyuruh untuk berpuasa bagi yang belum mampu menikah. Pada ranah negara, maka dalam pandangan syariat, negara wajib menyelenggarakan pendidikan berbasis akidah Islam dan mengajarkan pengetahuan hukum syariat kepada peserta didik. Selain itu, Islam wajib menerapkan sistem pergaulan Islam di ranah interaksi umum. Hal ini dilakukan agar tidak ada interaksi yang kebablasan di luar dari hajat syar'i yang dilakukan, semisal dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan muamalah. Selanjutnya, negara wajib menjamin tidak adanya konten-konten media yang merusak akidah dan merusak akhlak masyarakat, seperti konten seputar sekularisme, pluralisme, dan liberalisme, juga pornografi dan porno aksi yang menjadi faktor kecenderungan munculnya rangsangan. Negara pun akan bertindak tegas dan cepat dalam memberi sanksi pada warga negara yang melanggar aturan tersebut. Sanksi tegas sesuai ketentuan syariat terhadap pelaku maksiat adalah rajam bagi pelaku yang sudah pernah menikah dan dicambuk dan diasingkan untuk pelaku yang belum pernah menikah. Pembuat dan penyebar konten-konten porno akan diberikan sanksi takjir yang jenisnya ditentukan berdasarkan pendapat khalifah yang memimpin negara. Pergaulan bebas yang merajalela tidak akan pernah dijumpai ketika syariat Islam diterapkan secara sempurna dalam bingkai peradaban Islam khilafah. Sebab seluruh aturan terkait pergaulan bebas atau perzinahan menjadi kebijakan penting yang wajib diterapkan baik pada ranah individu, masyarakat, hingga negara. Wallahu a'lam bishawab.